Hati-hati kamu denganku, kata dunia nih. Fa innani fitnatun, karena aku ini adalah fitnah untuk kamu. Man ana laulakum kaifama hubbukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihim nafati barakatuh fid amin. Berkata Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Kita lanjutkan yang ke-81, makalah beliau yang ke-81. Kemarin tentang kinayah pohon yang kuat seperti iman yang kuat kepada Allah, maka akan menumbuhkan pohon ranting daun yang baik, yaitu akhlak yang terpuji, amal yang baik ya. Disebabkan karena penjagaan, pengairan, penyiraman yang baik. Begitupun ya, iman yang lemah ibaratnya adalah pohon yang tidak baik yang disirami sesuatu yang tidak baik, maka diseraplah oleh akar, tumbuh kepada pohon daun menjadi tidak baik, maka amalnya pun menjadi amal yang tidak baik, perbuatannya buruk, perbuatannya maksiat, karena akar tersebut menyerap dari kotorannya, dari sampah, dari got, dari segala macam, dari yang dilarang disiram pakai itu, yang ada malah mati pohonnya. Walaupun sebagaimana kuatnya, tetap tidak boleh lengah daripada fitnah, kekhawatiran. Bisa aja pohon walau bagaimana kuatnya bisa aja tumbang. Keimanan yang kuat juga khawatir juga bisa terbawa, bisa sul khotimah, bisa menjadi amalnya bisa menjadi buruk pada satu saat fitnah, seperti hujan hujan yang deras, banjir, pohon yang besar akarnya bisa keangkat, atau angin puting beliung, angin topan, itu pohon yang begitu kuat bisa terbang. Itu dalam kondisi dalam kondisi ujian, fitnah ya. Nah itu pohon yang kuat. Bagaimana dengan pohon yang lemah? Ya, dengan pohon belimbing. Kalau pohon beringin aja, pohon asem, pohon nangka yang kuat, yang besar bisa terangkat, apalagi pohon-pohon yang kecil atau pohon yang akarnya sedikit yang nggak kuat. Nah itulah pentingnya kita punya iman dan disirami dengan yang baik-baik. Kita lanjut sekarang yang ke-81. Ad-dunya tunadi ala nafsiha bilisanil hal khitaban lirragibina fiha. Dunia nih tunadi, ngajak kita bicara. Jadi kita punya musuh nih yang tidak terlihat. Kalau kita belajar silat, masuk TNI, masuk latihan militer, itu musuhnya kelihatan. Ente beksi, ada nggak musuhnya? Latihan, ketemu preman, ada premannya. Ketemu atau perang, itu ketemu lawannya ada. Ya, itu kalau kita latihan silat. Latihan beksi, latihan militer, itu berperang, bertempur dengan musuh yang nyata. Ya, nah kita nggak punya ilmu agama, mau berperang dengan musuh yang nggak nyata. Setan, pernah nggak setan? Nggak kelihatan nih, nafsu. Ada nafsu kayak gimana?
di dalam gitu. Dunia. Pernah lihat dunia bentuknya kayak gimana? Hah? Nah kita melawan musuh yang nyata aja harus ada latihan. Silat, beksi, golok, tekbal, apalagi itu panca yang bisa badannya itu bisa putus-putus nyambung lagi. Rontek, pancasona, ya, pancaroba, segala macam. Tekbal tuh ilmu untuk apa? Untuk melawan musuh yang nyata. Kita mau melawan sesuatu yang setiap detik memerangi kita, nggak mau belajar, nggak mau latihan, nggak mau ngaji. Nah kita ngaji ini ternyata lebih hebat daripada ahli-ahli militer. Mereka lawan musuh yang nyata. Nah dalam pesantren, dalam majlis taklim, ilmu agama itu belajar melawan musuh yang tidak nyata, yang nggak kelihatan. Paham ya? Nah, jadi ada 4 sebenarnya. Ya. Ada nafsu, ya nafsu, keinginan kita, adanya di dalam. Udah gitu musuhnya bukan di luar gerbang, bukan di luar benteng. Enak kalau musuh di luar benteng, kita dari dalam nembak keluar. Sementara musuhnya di dalam benteng, di dalam kerajaan, di dalam rumah kita musuhnya. Siapa? Saudara kandung kita, adik kita, kakak kita. Siapa? Ini. Ternyata yang jadi musuh kita adalah ya dalam badan kita nih, hati kita, pikiran kita sendiri, nafsu kita sendiri, keinginan sendiri. Ini berarti musuhnya ada di dalam benteng. Ya. Ulama atau para sahabat Nabi. Mereka yang membunuh adalah, coba lihat, para munafik tuh sholat bersama para sahabat. Ternyata ini orang munafik. Sampai akhirnya membunuh ketika sholat. Pada sop-sop yang pertama, nyaru dia. Untuk memerangi Islam tuh harus dari dalam. Nggak bisa musuh Islam itu di luar benteng, ketahuan gampang. Dia harus masuk ke dalam benteng, dalam rumah, agar kita yakin kalau dia itu adalah kawan kita. Ternyata itu adalah gembongnya pengkhianat. Ya, nah begitulah badan kita nih. Kita hidup punya badan. Ternyata nih pengkhianat terbesar yang menghancurkan kita, menusuk kita di belakang adalah di dalam diri kita sendiri. Ya, itu. Sayyidina Umar lagi sholat ditusuk, Sayyidina Abu Bakar ditusuk, Sayyidina Utsman ditombak panah, Sayyidina Ali. Nah itu semua ada ya. Nah nih kita lagi ngomong tentang dunia. Ad-dunya tunadi, kita balik hal nomor 81. Ad-dunya tunadi ala nafsiha. Dunia itu memanggil, merayu ala nafsiha, untuk dirinya. Bilisanil hal, dengan lisan hal. Lisan hal itu lisan yang bukan ucapan, bukan, tapi makna. Lisanil hal, dengan lisan halnya, maknanya. Dunia itu ngomong apa? Khitoban liragibin, secara khitab, secara terbuka, liragibin, kepada para pecintanya. Jadi dunia itu ngomong sama yang berambisi kepadanya. Ente kekayaan ngomong bagi orang yang ingin kaya. Kemewahan bicara kepada orang yang inginkan dirinya punya kemewahan. Apa kata dunia? Ihzaruni fa innani fitnatun. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu, ihzaruni, denganku. Hati-hati kamu denganku, kata dunia nih. Fa innani fitnatun, karena aku ini adalah fitnah untuk kamu.
Dunia ngomong tuh sama kita, hati-hati. Kamu pengen saya, kata dunia nih. Kamu ingin kaya, kamu ingin mewah, kamu ingin segalanya. Hati-hati. Aku ini ujian buat kamu. Wa khuzu minni, ambillah dariku. Nih, dunia ini pun redok dia. Khuzu, ambil aja minni dariku, dari aku ini, zadal akhirah, sekedar bekal untuk perjalananmu ke akhirat saja. Kita mau ke rumah saudara di luar kota, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa ke rumah saudara kita? Zat, bekal yang cukup saja untuk ke sana. Kira-kira cukup buat bensin, buat makan, buat ongkos, buat keperluan kita. Udah itu aja. Jangan nanti bawa kasur, spring bed, kulkas, lemari. Itu nggak usah dibawa. Sebenarnya itu dunia ngomong gitu. Wamtasilu amrallahi lakum, kerjakanlah olehmu, wamtasilu amrallahi lakum, perintah Allah pada kalian. Kerjakan perintah Allah pada kalian. Fi, di dalam, tarkikum iyaya, meninggalkanku. Di dalam kalian meninggalkanku. Allah perintahkan kalian perbuatan, kemudian tinggalkan aku. Wa'tabiru, ambillah iktibar. Wa'tabiru, pakai wawu ini jamak perintah. Wa'tabiru, ambillah oleh kalian iktibar, ambil pelajaran oleh kalian. Biman mado, orang yang telah lalu. Min qablikum, dari sebelummu. Minaz zahidina fiyah, terhadap orang-orang yang zuhud padaku. Ambil pelajaran orang-orang yang sebelummu di dalam zuhudnya kepadaku. Zuhud itu benci dia sama duit, benci sama kekayaan, benci yang bisa melupakan dia dari Allah Ta'ala. Hatinya mikirin dunia lalu melupakan Allah, itu yang mereka keselin. Itu namanya orang-orang zuhud. Wal mutamatti'in nabi, juga lihat mutamatti'in, orang-orang yang bernikmat-nikmatan sebabku. Dengan dunia mereka bisa melakukan maksiat yang mereka inginkan. Lihat, itu orang mutamatti'in, orang yang bernikmat-nikmatan, berlezat-lezatan bi, denganku, sebabku. Wanzuru, maka perhatikan fi siyarihim, di sejarahnya mereka, di profilnya mereka. Lihat, perhatikan sejarahnya, profilnya mereka. Zahabu wanqalabu ilal akhirah, mereka pun meninggalkan yang mereka miliki. Setelah mereka berpuas-puasan, berbangga-banggaan, bermewah-mewahan, akhirnya mereka pun zahabu, mereka pun pergi meninggalkan dunia yang mereka miliki, yang mereka kejar. Wanqalabu ilal akhirah, lalu mereka kembali sendirian ke akhirat.
Az-zahidun minhum itu namanya mutamatti'in. Itu orang-orang yang berlezat-lezatan tuh, bersyahwat-syahwatan karena dunia. Hidupnya itu kawinnya dengan harta, kawinnya dengan dunia dia. Maka ditinggalkan harta seperti ditinggalkan yang paling dia cintai, istrinya. Seperti yang paling dicintai, siapa yang dia cintai? Anaknya. Maka kalau dia ditinggalkan dunia, itu rasanya kayak ditinggal istri, ditinggal anak. Karena apa? Karena mutamatti'in, mereka berlezat-lezatan, bernikmat-nikmatan dengan dunia itu. Ya. Maka mereka nggak rela jadi miskin, nggak rela jadi susah, nggak rela jadi bangkrut. Itu adalah bencana tsunami terbesar adalah kalau mereka jadi bangkrut, kalau mereka jadi miskin, kalau mereka jatuh. Kenapa? Karena ya itu yang paling dinikmatin, paling dicintain, harta dunianya. Nah sementara ketika mereka udah selesai kembali ke akhirat, meninggal sendirian, mau nggak mau mereka tinggalin juga tuh, mau nggak mau. Nah sekarang kita lihat lagi az-zahidun tadi, orang yang sebelum di antara kalian az-zahid, orang-orang yang zuhud. Minhum, di antara mereka, binaimin la yanqadi. Nah sementara orang-orang yang zuhud, orang-orang yang dunia itu karena darurat bekal, emang mau nggak mau harus punya bensin kalau mau keluar kota, harus punya uang untuk makan halal, untuk punya tempat tinggal, sekedar itu aja dia. Ya, kerja punya gaji ya buat bayar listrik, punya tempat tinggal, ya. Mau nggak mau, itu namanya orang-orang yang zuhud. Jadi hanya sekedar darurat. Mau nggak mau harus makan, mau nggak mau harus punya tempat tinggal, mau nggak mau harus punya pakaian. Jangan sampai nggak punya pakaian, telanjang, robek, atau dia sampai mencuri, sampai nyolong. Nah ini mereka az-zahidun, orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Minhum binaimin la yanqadi. Mereka itu binaimin, hidupnya naimin, dalam kenikmatan, la yanqadi, terus menerus, tidak terputus. Kenapa? Karena uang dunia bagi mereka itu sesuatu yang terpaksa. Hati mereka hanya cinta, gembira pada Allah. Mereka nyari uang karena terpaksa. Ya, mereka mengejar dunia itu karena terpaksa. Sementara hatinya memikirkan akhirat, hatinya terpaut dengan Allah, terpaut dengan para ulama soleh, orang-orang soleh, itu hatinya. Lalu mereka ngejar dunia itu karena terpaksa, karena butuh makan, karena butuh tempat tinggal. Nah, maka kalau mereka lepas dari urusan dunia, itu mereka gembira. Ketika udah punya uang untuk biaya dunianya, sekedar udah girang, udah lepas, alhamdulillah, udah beres, udah cukup. Atau ketika mereka meninggal, udah beres, udah nggak ada lagi urusan nyari duit, tinggal enak-enaknya doang sama kekasihnya. Ya, bersama Allah, bersama orang soleh. Ini bersama kekasihnya. Maka disebutkan zahidun minhum, orang zuhud, ya, di antara mereka binaimin, dalam kenikmatan la yanqadi, tidak terputus, tidak terhenti. Walaupun mereka meninggal, ya, itu kenikmatannya tidak terhenti, tidak terputus, karena bersama yang mereka cintai. Pecinta dunia mereka itu bersedih karena ditinggalkan oleh yang mereka cintai.
Nah nih, ambil pelajaran ya. Kalau kita nggak ambil pelajaran, kita sendiri yang akan merasakan penyesalan. Wahlul hirsi bihasratin la tanqati. Nah terakhir nih di sini. Wahlul hirsi, orang-orang yang serakah. Ahlul hirsi, orang-orang yang hirs itu ambisi, menginginkan kekayaan, kemewahan, menginginkan kenikmatan dunia. Ini namanya ambisi sama dunia, hirs. Ya, tapi kalau dia inginkan dunia untuk redonya Allah, kalau punya duit pengen ya untuk akhiratnya, untuk nolong Islam, itu namanya ngejar duit, ambisi. Itu bukan untuk dunia tapi buat akhirat. Itu namanya raghib. Ya, karena kemarin tuh udah disebutkan la hasad fisnain, bukanlah hasud dalam dua. Orang yang diberikan ilmu kemudian dimanfaatkan dirinya dan disebarkan manfaatnya untuk orang lain. Orang dari bodoh menjadi ngerti, dari haram bisa berhenti dari sesuatu yang haram. Dari nggak tahu kalau itu haram, akhirnya dia berhenti ngerjain karena dia tahu itu haram. Haram ini haram, tadinya dia nggak tahu, ngerjain haram semua. Kemudian gara-gara orang punya berilmu, ilmu itu sampaikan ke orang. Nah orang ini yang tadi ngerjain haram, berhenti dia karena dikasih tahu sama orang alim, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Yang kedua, orang yang Allah karuniakan harta. Harta itu digunakan untuk redonya Allah Ta'ala. Nah kita pengen nyari ilmu agar ilmu kita manfaat, ngajarin orang yang nggak tahu jadi tahu. Yang kedua, kita pengen nyari uang agar uang kita ini berguna buat Islam. Itu bukannya dunia, yaitu bukannya hasud. Kalau kita punya niat ingin kayak begitu, bukan pecinta dunia namanya. Itu namanya orang yang ngejar ridho Allah. Orang nyari ilmu agar ilmunya manfaat. Orang nyari dunia, nyari duit agar bisa membantu Islam. Itu bukan pecinta dunia, tapi itu orang yang nyari ridhonya Allah. Ya, itu bukan hasud, itu malah dianjurkan. Ya, kalau kita nyari duit dapat 1 juta, 2.000 perak bakal agama 2.000. Gaji 5 juta, 50.000, nggak bisa gitu. Itu namanya pecinta dunia. Kita punya dunia, kita optimalkan Islam dulu, karena kita nyari duit ini buat Islam. Kalau kita buat bayar dunia, bayar ini, sama kita pecinta dunia namanya. Nah, wahlul hirsi, orang-orang yang serakah ambisi terhadap dunia, bihasratin, hidupnya akan selalu dalam penyesalan. Hasratin, hasar, hasratin la tanqati, tidak terputus. Ruginya itu nggak ada selesainya. Aduh, ini ternyata hidup di dunia cuma nyari duit buat dunia doang. Sekarang aneh udah mati, nggak ada yang bisa aneh bawa. Ya, nah ini dia nih, nyesal tuh dia tuh. Dulu kenapa lagi hidup, ya, dia nggak ambisi nyari duit untuk Islam, nggak ada ambisi buat nyari. Maka orang yang begini meninggal ahlul hirsi, orang-orang yang ambisi terhadap dunia, ingin dunia untuk kesenangan dunia, bukan untuk Islam, bukan untuk agama, bukan untuk akhiratnya. Maka apa? Bihasratin, orang itu merasakan penyesalan, nyesel ya, sedih aja di dalam kubur, nangis saja kerjaannya, nyesel dia. Kalau dia mau hidup, dia mau nyari duit buat Islam. Kalau dia bisa dikasih hidup, dia mau sedekah. Kan di Quran disebutkan tuh, Rabbirji'i la atasaddaq. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupin saya sebentar lagi, jangan matiin dulu. Ini ketika sakratul maut datang, ajal tiba, orang ini minta kepada Allah, Rabbirji'i la atasaddaq. Aku ingin bersedekah dulu nih, uangku pengen aku keluarin dulu, nggak bisa. ATM kamu, tabungan kamu kerja puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, sekarang nggak ada yang kamu keluarin, ya udah rasain. La atasaddaq, ingin saya bersedekah. Nah ini orang-orang zahid ini kalau dia punya korma setengahnya aja, nih malam nih gak ada makanan, cuma ada 1 korma, setengahnya dia makan, setengahnya kasih orang. Sekarang nih di malam kita punya makanan apa?
setengahnya buat kita, setengahnya kasih orang yang lagi lapar. Itu namanya orang yang zuhud. Buat ya nolong orang. Ketika dia meninggal, alhamdulillah ane udah bisa ngeluarin apa yang ane mampu, yang ane punya, ane berikan di jalan Allah, ya, untuk Islam, untuk akhirat. Maka yang setelah dia meninggal, yang setengahnya dia makan, yang setengahnya itu dia gak kasih orang, itu ngikut sama dia ke akhirat. Nah sekarang kalau dia makan setengah kurma, sementara satu karung dia simpan sampai dia mati, satu karung ini gak ada manfaatnya sama dia. Walaupun setelah dia meninggal satu karung disedekahin, gak sama. Paham ya? Kita punya uang masih hidup nggak sedekah. Ketika kita mati kita sedekahin, itu nggak sama dibanding kita masih hidup. Nggak ada nilainya itu. Ngerti? Ente punya 1 miliar mati. Kemudian ente dalam hidup hanya bisa 1 juta aja. 999 juta ente sedekah setelah ente meninggal, itu nggak ada nilainya. Nggak sama dibandingin 10.000 di waktu ente masih hidup. Ngerti nggak? Karena ente masih hidup itu, wah 999 juta, aneh. Mau buat ini, mau beli ini, mau beli ini, buat makan ini, buat beli ini, buat beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Makanya gak ada nilainya kalau udah meninggal. Nah, mumpung masih hidup, apa yang kita miliki, ya. Nah ini orang-orang zuhud nih, mereka gembira ketika mereka bisa zuhud, mereka keluarkan dunia dari hatinya, mereka keluarkan dunia dari tangannya. Mereka merasa terbebas dari belenggu dunia, daripada rasa bakhil, daripada rasa pelit. Ya, itu menyebabkan yang nyesal dia sendiri. Ketika dikubur, dia tinggalin uang, harta, ya, di rumahnya, di tabungannya, di ATM-nya, ya, ditinggalin begitu. Nah dia meninggal nggak bawa apa-apa. Kemudian yang dia punya baru mau disedekahin, itu nggak ada nilainya. Ya. Maka orang-orang yang ehersi, yang ambisi, yang mau nyimpen, nabung untuk dunia, meninggal hasrah, nyesal, rugi, sedih, latan koti, tidak terputus, nggak berhenti. Jadi dalam kubur tuh sampai kiamat nangis sedih kenapa? Gara-gara dulu di dunia kerja nyari duit. Ya, kemudian dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala merdekakan, bebaskan kita daripada cinta, ambisi, serakah terhadap dunia. Allah berikan kita kemampuan agar kita bisa mengeluarkan sesuatu yang berguna, yang berguna, yang bermanfaat buat Islam, agar kita termasuk orang yang berjuang. Berjuang itu nggak bisa dengan tangan kosong. Nggak bisa dengan modal dengkul, ya, harus berjuang membeli senjata. Orang perang itu beli kendaraan, beli peluru, beli senjata, macam-macam. Nah begitupun kita, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mau berjuang di jalan Allah, bi anfusihim wa amwalihim, dengan jiwa dan hartanya. Ya, di Quran disebutkan bi anfusihim, bukan hanya dengan jiwa badannya, tapi dengan hartanya juga. Ya, semoga Allah Ta'ala karuniakan kita orang yang tidak merasakan penyesalan, tidak yang kelompok orang-orang yang bersedih, yang menyesal di akhirat karena tidak mengeluarkan dunia yang mereka miliki karena cinta, karena tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa memisahkan yang dia cintai, yaitu dunia. Kenapa dunia berat untuk mereka sedekahkan? Karena mengusir, membuang, menjauhi sesuatu yang dicintai yang paling sulit. Nah, dunia, duit adalah sesuatu yang dicintai. Bagaimana mungkin bisa disedekahin? Itu adalah sesuatu yang paling dicintai. Kita cinta sama seseorang, nggak mungkin kita mau jauh dari dia. Ya, maka orang-orang yang cinta sama dunia, bagaimana mungkin mereka bisa bersedekah? Ya, semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada cinta dari dunia. Allah jauhi kita dari terlalu, kecuali untuk darurat, untuk kepentingan kendaraan, kepentingan perjalanan kita menuju akhirat.
perjalanan kita menuju ridhonya Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, Allah Ta'ala bersihkan pikiran kita, Allah jernihkan pikiran kita, kita bisa membedakan mana yang baik buat kita di dunia dan di akhirat, mana yang buruk yang membuat kita nanti menyesal di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li dzunubi kullaha fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala rafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi fadlan wa judan manna la biiktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal bi wa alihi wa sahbihi aidah sahbihi walhamdulillah.